Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat waktu untuk hadir di ruangan ini. Dan tak lupa sahabat bersama Udah. kita sanjung sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya, dari zaman keberadaan ke zaman yang seperti pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kaya Ketapa, Bapak Sakiri SDD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SD Negeri Kaya Ketapa. Langsung saja saya persilakan untuk Bapak untuk menyatakan kata sambutannya. Kepada Bapak saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan salah satu program observasi dari guru CGP, yaitu Ibu Sarifah Trilandura SPD MPD. Kemudian salawat dan salam kalau kabul kita sajikan dari Junjungan Alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pemimpin sekalian. Bapak dan ibu-ibu guru hebat di SD Negeri Kaya Ketapa ini, saya sebagai kepala sekolah yang diamanatkan untuk manajerial sekolah ini berbangga hati ada salah satu guru kita yang lulus TGP angkatan 11. Dan insya Allah untuk angkatan ke-12 ini akan dibuka. Kita harapkan semua guru bisa mendaftarkan diri dan alhamdulillah insya Allah dapat lulus semua. Jadi dengan adanya TGP di sekolah di satuan pendidikan maka akan menambah motivasi, kemudian akan menambah inovasi di dalam proses pembelajaran yang sekarang dilaksanakan oleh Ibu Syarifah Trilandura. Mungkin ini observasi yang keempat dengan tema diskriminasi budaya positif. Jadi saya harapkan hari ini yang kita para guru hebat mengikuti program ini ataupun acara ini menjadi motivasi pada diri kita untuk dapat mengikuti jejak dari Ibu Sarifah Trilandura ini yang telah lulus sebagai CGP angkatan 11. Sekali lagi kami harapkan para bapak guru hebat untuk dapat berpartisipasi mengikuti acara ini sehingga kedepannya pada program pendaftaran angkatan ke-12 Bapak Ibu dapat mendaftar dan dapat lulus semua. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas kata-kata sambutannya. Nah, kemudian untuk keberkahan acara ini, maka tak lupa kita akan membacakan doa kepada Sang Tuhan. Saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولقراباتنا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون عليك في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنزل رحمة والسلامة وصحة ونعمة وبركة في المدرسة negeri Payat Ketapang برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رحمة وسلامة وصحة ونعمة وبركة في المدرسة SD Payat Ketapang برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم
على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Gubernur yang telah membacakan doa untuk keberkahan acara ini. Kemudian saya sebagai moderator untuk jadi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kemudian langsung saja kita masuk ke puncak acara yaitu pemaparan oleh Ibu Syarifah Hidanora. Kepada Ibu saya persilakan dengan segala hormat. Saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para hadirin semua ya yang sudah berkumpul di acara ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Payaketapang, Bapak Sakidin SPD, dan para Dewan Guru yang telah bersedia hadir di acara ini. Berkat rahmat Allah kita dipertemukan kembali ya Bapak Ibu Guru hebat. Izinkan saya memperkenalkan diri ya supaya kita kenal, jika tak kenal makanya tak sayang begitu ya. Biar bisa tegur-tegur sapa begitu ya. Tandain aja saya bercadar, tapi saya tandai orang bercadar ya. Tapi biasanya tanda dari suaranya ya Bapak Ibu Guru. Nah, saya adalah nama saya ya Syarifah Hidanora. Saya sekarang aktif mengajar di SD Negeri Payaketapang. Saya sekarang sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan 11. Saya harapkan setelah saya berada di sini, saya bisa menjadikan sumber inspirasi bagi Bapak Ibu untuk mengikuti CGP angkatan 12 yang insya Allah akan dibuka segera ya Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan mengenai diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, saya ingin bertanya, jadi menurut Bapak Ibu guru, apakah sekolah atau lingkungan sekolah Bapak Ibu itu sudah menerapkan budaya positif? Suaranya loh Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah ya. Kira-kira apa saja sih yang ada budaya positif di sekolah Bapak Ibu? Gotong royong, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Ada tidak? Oh iya ya, belajar sebelum ini ya, berdoa juga udah ada ya, baca Yasin ya, setiap hari Jumat tadi saya ada mendengar begitu ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, penting tidak penerapan budaya positif? Iya, penting. Budaya positif sangat penting kita terapkan di sekolah. Yang pertama yaitu supaya kita dapat membimbing murid-murid kita untuk dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Pernah dengar ya kan Ibu? Iya, alhamdulillah. Apa saja sih jika pernah dengar? Beriman, bertakwa, habis itu dan berakhlak mulia, lalu mandiri. Lalu coba Bu Delvi nih, Bu Delvi. Ya. Yang pertama beriman dan bertakwa. Iya. Berkebinekaan global. Iya. Berpikir kritis. Iya. Gotong royong. Mandiri. Mandiri. Ya, kreatif ya. Ya, terima kasih Bu Delvi. Nah, Bapak Ibu biar semangat lagi, kita tepuk-tepuk dulu ya. Bukan tepuk nyamuk juga ya. Jika saya bilang 1 kali, biar
dan lebih semangat gitu ya. Jadi saya juga senang memaparkan kalau Bapak Ibu semangat ya. Yang misalnya haus boleh minum loh Bapak Ibu supaya kita lebih lebih segar gitu ya. Kita tepuk ya. Kalau tepuk satu berarti satu kali. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 6. Keren ya, masih konsentrasi ternyata, mungkin masih pagi ini ya. Nah, ini budaya positif ini diterapkan supaya lingkungan kita kondusif, lingkungan nyaman, aman, tentram, sehingga kegiatan pembelajaran itu berjalan secara efektif dan efisien. Nah, juga budaya positif ini dapat mewujudkan, jika diterapkan dapat mewujudkan visi misi sekolah. Dan kita dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan pada siswa, sehingga terbentuklah karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Penting budaya positif. Iya, sangat penting. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dalam poin ini saya akan menjelaskan konsep utama budaya positif. Di sini akan ada 8 hal yang saya paparkan. Paradigma perubahan belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, 5 kebutuhan dasar. 7, posisi kontrol guru. Dan yang kedelapan, restitusi. Pernah dengar restitusi? Pernah? Jika Ibu sering-sering buka PMM, itu ada. Ke-8 poin ini ada. Dari bukti karya, praktik baik itu ada. Semua ada di PMM. Ibu-ibu bisa baca-baca di situ ya. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan, keyakinan, dan kebiasaan yang menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Misalnya, karakter di sekolah ini pada hari Sabtu diadakan gotong royong, kerjasama. Ya kan Bapak Ibu? Pada hari Selasa diadakan komunitas belajar, kolaborasi, ya. Setiap hari Jumat baca Yasin, itu karakter. Dan setiap pagi anak-anak berdiri 5S, senyum, ya, sapa, salam, sopan, santun. Nah, juga sudah menerapkan sekolah ramah anak ya, Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya, dalam budaya positif ini ada hal-hal yang dapat kita terapkan untuk mewujudkan budaya positif. Nah, ini menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, kita guru ini seperti petani. Ya, diibaratkan petani. Sekolah ini sawah, murid itu padi. Ketika kita menginginkan padi kita itu bagus hasilnya, pasti apa? Dipupuk, dirawat, disiram. Begitu juga dengan murid. Kita beri apa? Pendidikan, mendidik, menuntun, membimbing. Supaya anak itu mencapai kodratnya. Ya, kodrat alam dan kodrat zaman, Bapak Ibu guru hebat. Nah, kan biasanya kitalah yang membasmi jika ada hal-hal yang tidak baik dari murid. Misalnya anak-anak melakukan kesalahan, kita bimbing hingga dia menuju jalan yang benar. Karena tujuan pendidikan adalah mencerdaskan segala generasi bangsa. Tidak dalam artian kata Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik, menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, yaitu menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga dia nanti dapat baik dia untuk dirinya dan untuk
masyarakat. Berarti yang setinggi-tingginya Bapak Ibu guru hebat dunia akhirat. Berarti bukan hanya dunia, tapi akhirat. Itulah yang dipaparkan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, dari uraian yang telah saya jelaskan, dari kebiasaan-kebiasaan budaya positif yang kita terapkan, maka karakter murid itu akan tumbuh dengan baik. Nah, misalnya muridnya yang tadinya malas menjadi semangat. Lalu bukan kebalikannya ya, kadang ketika kita menjadi guru, muridnya itu udah semangat akhirnya jadi malas. Itu pasti kita yang harus introspeksi diri ya, mengapa seperti itu. Nah, jadi sehingga murid itu akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya itu terasa aman dan nyaman. Misalnya jangankan murid kita, jika situasi tidak aman, tenang tidak? Belajar panas begitu ya, panas, ribut gitu. Pasti kita juga tidak nyaman, tidak aman bagi diri kita. Begitu juga yang dirasakan murid. Salah satu tanggung jawab seorang guru, adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, jika kita tidak saling berkolaborasi sendiri, bisa tidak terciptakan budaya positif di sekolah? Tidak akan terjadi. Ya, kita harus saling berkolaborasi, Bapak Ibu. Nah, untuk menciptakan budaya positif ini, di sini ada nih tunggu ya Bapak Ibu, ini slide-nya agak lari-lari begitu ya. Nah, adanya paradigma perubahan belajar. Ya, sebagaimana kita ketahui dulu kita pembelajaran itu ya biasa-biasa aja, ya. Dulu misalnya perubahannya dari 2013 menuju ke kurikulum merdeka, itu terjadi perubahan sehingga pembelajarannya itu juga berbeda walaupun tujuannya sama ya Bapak Ibu guru hebat. Nah, pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Pernah dengar Bapak Ibu guru hebat? Pembelajaran berdiferensiasi. Pernah ya? Pernah. Ya pasti pernah. Nah, yaitu pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, bakat, dan potensi murid. Nah, pembelajaran kita sekarang harus berpusat pada murid. Kita guru ini hanya membimbing, menuntun. Dulu kan kita yang memaksa murid. Murid, kamu harus seperti ini. Nah, sekarang murid dimerdekakan. Ya, orang ini diberikan kebebasan. Kita tidak boleh memaksa anak. Kita hanya menuntun anak. Nah, dalam hal ini tujuannya apa? Pembentukan karakter murid juga harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang saya katakan tadi. Nah, jadi pembelajaran diferensiasi ini mengutamakan anak. Apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, sebelum awal semester, kita pernah melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan anak. Ya, di situ seperti semester kemarin kita telah menerapkan MPLS selama 2 minggu, masa pengenalan lingkungan sekolah. Di situ para guru dapat melihat dari asesmen-asesmen yang kita buat, murid itu minatnya kemana. Misalnya ada yang olahraga, ada yang menggambar, ada yang bercerita, ya. Nah, disinilah nanti kita bisa awal menerapkan pembelajaran diferensiasi sehingga kebutuhan anak itu semua terpenuhi. Kadang anak-anak tidak suka dia ibunya dengar ceramah, dia lebih suka membaca. Kita kasih dia buku bacaan. Kadang anak tidak suka duduk diam, kinestetik. Kita kasih dia praktek-praktek. Dia akan lebih menyerap dengan proyek-proyek yang kita kasih. Anak misalnya tidak suka mendengar, dia lebih suka menggambar ya, audio visual misalnya. Ya kasih aja dia tayangan seperti ini biar dia membaca, Bapak Ibu guru hebat. Nah, selanjutnya disiplin positif. Kita renungi ya, apakah kita sudah disiplin? Insya Allah guru sudah disiplin semua ya, walaupun kadang nanti ada 1-2 hal gitu ya. Jadi disiplin positif ini sangat penting. Siapa sih yang harus menerapkan disiplin positif? Kita dulu yang menerapkan disiplin positif dalam diri kita.
sehingga kita dapat memberikan contoh. Ada dengar pepatah guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Kita contoh loh ibu ini, ya. Saya juga kadang harus introspeksi diri. Mana ya saya menerapkan disiplin positif pada diri saya, karena itu penting. Disiplin positif adalah ini, apa artinya disiplin? Disiplin adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab berarti lebih ke tanggung jawab disiplin positif ini ya. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena tindakan yang mereka lakukan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sudah mendunia ya. Nah, dalam menerapkan disiplin positif ini, seringkali kita kehilangan kontrol kita sebagai guru ya. Kita kadang susah memahami apakah kita guru yang mengontrol murid, memaksa murid sesuai keinginan. Nah, ini teori kontrol. Teori kontrol dikemukakan oleh Dr. William Glasser yang mengukuhkan bahwa ini miskonsepsi. Ketika teori kontrol ya, miskonsepsinya ya Bapak Ibu guru hebat, yaitu Choice Theory, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita bisa mengontrol murid? Tidak, kita tidak mampu sepenuhnya mengontrol murid Bapak Ibu ya. Diri kita aja tidak mampu terkontrol, apalagi murid. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak Bapak Ibu ya. Tidak semua bermanfaat. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa efektif. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita membuat murid merasa bersalah, apakah mereka karakternya akan tercipta dengan baik? Tidak, mereka akan down. Dia akan insecure gitu ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bisa, kita bisa memaksa orang lain. Kamu harus tulis ini, saya tidak mau tahu. Tidak, ini ilusi tentang miskonsepsi. Ya, miskonsepsi arti pengertian yang salah tentang teori kontrol, Bapak Ibu guru hebat. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kita tidak dapat mengontrol orang lain. Mereka bisa berubah jika ada kemauan dalam dirinya. Ya, kita ingin rajin, ingin pintar, belajar. Kemauan diri kita. Jika kita tidak ingin belajar, ya udah, berarti kita akan selalu dalam kebodohan. Ingat ya Bapak Ibu, saya ada mendengar kata-kata guru itu pembelajar. Guru itu harus belajar. Jika tidak belajar, tidak perlu mengajar. Ya, kita ingin memberi matematika. Kita tidak tahu konsep itu bangun ruang. Kita harus belajar ya kan? Jika tidak belajar, kita bisa mengajar di depan. Lupa kita. Ya, begitu juga ya. Nah, sekarang ini, ini slide-nya ini berubah-berubah. Nah, bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol? Kita sering lebih ke stimulus respon nih. Sikap kita ini lebih ke stimulus respon daripada teori kontrol, Bapak Ibu ya. Nah, stimulus respon, kebutuhan kita sama kebutuhan. Berbeda, ya. Misalnya saya sama Bu Boy beda. Saya sama Bu Bayah beda. Mungkin Bu Bayah kebutuhannya lain, saya juga lain, tidak akan sama. Semua orang melihat hal yang sama. Tidak. Nah, kalau teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, tidak bisa kita memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Orang lain punya persepsi yang berbeda. Misalnya, itu gunung itu cantik. Datang Bu Siti, enggak lah biasa aja Bu Nora. Nah, seperti itu ya, berbeda. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak berbuat salah, itu
buruk misalnya dia menyontek, kita langsung mengatakan dia salah gitu. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa sih dia mencontek? Mungkin karena belum siap. Di rumah dia tidak sempat mengerjakan, begitu ya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol. Ya, kita yang bisa mengontrol diri. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Ketika kita berkolaborasi dengan teman-teman, kita menemukan ide atau gagasan yang baru ya. Saran serta kritikan yang dapat membantu meningkatkan kompetensi kita. Lalu model berpikirnya menang kalah, ya ada yang menang ada kalah begitu. Tapi kalau misalnya untuk teori kontrol ini model berpikirnya menang, dia optimis, bukan apatis gitu ya, atau insecure. Dia optimis saya akan menang, sehingga membuat kita maju, berkembang. Nah, tadi saya telah membahas bahwa budaya positif itu untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang universal ya. Dalam hal ini nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Berarti misalnya ya keadilan, kejujuran, kebersihan, belas kasihan, kesederhanaan, menghargai, menghormati, toleransi, kesetiaan dan kepedulian. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Misalnya contoh kasusnya Palestina yang dirasakan saudara kita di Palestina. Ada tidak toleransinya di situ? Ada. Orang-orang non-Muslim membantu saudara kita di Palestina. Lalu kepedulian, mereka juga memiliki kepedulian, misalnya negara-negara seperti Arab Saudi, Rusia, dan Yaman, ya kan padahal berbeda dengan Indonesia, tapi mereka saling membantu. Malah Palestina itu adalah negara yang membantu Indonesia merdeka ya. Dia yang pertama sekali mengakui Indonesia berdaulat. Sedih ya dengarnya, saudara Muslim kita diuji sedemikian rupa, namun saudara non-Muslim kita juga membantu kepedulian, yaitu belas kasih, rasa empati. Inilah yang nanti akan kita terapkan ke murid-murid kita, nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, profil pelajar Pancasila, nah inilah nilai-nilai juga yang akan kita terapkan kepada murid-murid: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Nah, diharapkan ini sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu dalam diri dia. Kalau misalnya emang lahiriah ya dalam diri dia, dia memiliki empati, itu emang sudah ada dalam diri dia. Nah, jika bukan ekstrinsik itu ada dukungan orang lain misalnya. Ayo kamu tolong kumpul duit gitu untuk sumbangan ini begitu. Ada yang anak-anak emang hobi sedekah ya. Nah, itu dalam diri dia. Hobi berbagi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya dalam mewujudkan sesuatu hal ya, ketika anak-anak itu melakukan motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini dalam melakukan sesuatu hal itu ada motivasinya, yaitu motivasi perilaku manusia, yaitu Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini yang paling rendah ya. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Kadang kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita mendapatkan motivasi untuk menjalankan tugas. Ya, misalnya ini biasanya dengan pertanyaan, kalau misalnya saya tidak mengerjakan, saya dihukum tidak?
Jika tidak, mereka kadang nggak ada motivasi untuk mengerjakan. Tapi ketika ini ibu, jika kalian tidak nulis, ibu kasih hukuman. Itu akan dibuat anak-anak, akan siap ya kan? Kita sering seperti itu. Itulah itu yang eksternal, motivasi eksternal, yaitu karena adanya suruhan orang lain, suruhan gurunya. Kamu Sinta, kamu harus mengerjakan ini. Jika tidak, ibu hukum. Nah, akhirnya dia termotivasi untuk buat tugas itu sampai selesai. Berarti dari luar ya kan, karena suruhan ibu gurunya. Selanjutnya adalah, nah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang anak, Bu, kalau saya melakukan ini, hadiahnya apa, Bu? Nanya ya, kayak door prize gitu. Nih olahraga nih, nanti kita dapat door prize. Kita termotivasi untuk ikut, misalnya di lapangan Merdeka Langsa, jogging gitu ya, dapat door prize, ikutlah. Mana tahu saya menang kosmos, ya begitu. Mana tahu saya dapat sepeda nanti diundi, beruntung gitu kan, terikut kita gitu. Inilah motivasi juga dari orang lain, Bu. Sepertinya misal di kelas, siapa yang bisa jawab nomor 1? Saya, Bu, dapat hadiah pulpen. Anak termotivasi. Ini adalah motivasi dari luar yang bersifat eksternal, yaitu dari orang lain juga ya. Nah, yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang harus kita terapkan kepada anak. Bagaimana seorang guru itu dapat melahirkan motivasi ini untuk anak. Nah, di sini mereka bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Ya, misalnya kita ini, ketika saya misalnya mengikuti CGP ini ya, motivasi saya dalam diri saya ketika saya mengikuti CGP, nanti saya akan jadi orang seperti apa? Keinginan saya sendiri misalnya ikut CGP, tanpa ada embelan-embelan orang lain, misalnya supaya saya nanti dapat banyak ilmu. Saya dapat menyebarkan pemahaman saya seperti yang saya lakukan ini. Nah, inilah yang bersifat internal. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berlakunya bersifat internal. Ini akan lebih mudah jika dia lahir dari diri dia sendiri tanpa ada paksaan orang lain. Karena keinginan-keinginan dan nilai-nilai yang mereka yakini. Ketika misalnya dia rajin belajar, maka dia yakin nanti dia akan pintar. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, dalam menerapkan disiplin ada konsep yang menyatakan bahwa identitas gagal ya. Ada berarti jika kita menjadi seorang guru itu kita memberikan hukuman atau penghargaan itu disebut dengan identitas gagal. Mengapa? Hukuman itu tidak baik ya Bapak Ibu. Ya, saya juga dulu sebelum mengikuti CGP ini sering memberi hukuman ya kepada anak ketika anak misalnya terlambat ke sekolah. Kenapa terlambat? Lari 10 kali keliling lapangan. Ya, seperti itu ya. Akhirnya anak-anak menyakitkan tidak? Menyakitkan bagi diri anak ini. Udah untung aku ke sekolah walaupun terlambat. Dia udah maksudnya ada motivasi dia untuk sekolah. Nggak apa-apa lah terlambat. Yang penting saya sekolah. Itu motivasi internal ya. Itu dari diri anak intrinsik gitu. Jadi ini yang harus dikembangkan oleh guru. Tidak nyaman, tertekan, memaksa ya, murid menyembunyikan kesalahan. Ya benar tidak? Ketika kita memberi hukuman, murid itu tidak berkata jujur lagi. Mereka akan dengan kebohongan supaya mereka tidak dihukum. Nah, lalu murid merasa rendah diri, insecure. Dia merasa dirinya insecure ketika kita memberikan hukuman ya. Ini penghargaan itu tidak efektif. Ya Ibu, jika kita terapkan, anak-anak itu akan bergantung. Malas, Ibu itu nggak kasih imbalan, ngapain saya jawab, gitu ya. Nah, lalu misalnya merusak hubungan, ada yang iri, enaklah dia, padahal tadi aku mau jawab, aku bisa juga, tapi duluan dia. Nah, iri gitu, hubungannya akhirnya tidak baik, mematikan kreativitas. Seharusnya anak bisa buat ini, tapi karena gurunya suruh ini ya udah. Anak punya kreativitas tersendiri, menghukum dengan sistem ranking. Pernah dengar kurikulum Merdeka tidak ada boleh lagi perankingan? Ya, nah ini tidak boleh merampas hak menghargai dirinya. Nah inilah identitas gagal. Semoga Bapak Ibu Guru tidak menerapkan ini di sekolah atau di kelas ya.
Karena ini akan membuat kegagalan bagi diri kita. Jika kita gagal, enak tidak? Kita gagal nih mendidik. Kita merasa bersalah loh. Ketika saya mengajar matematika, anak tidak bisa. Saya merasa diri saya gagal menjadi guru, kok tidak bisa loh, begitu ya. Kita pasti bisa kok anjir gitu ya. Pasti kita ngomong dalam hati seperti itu. Apa sih kesalahan saya begitu ya? Nah, sekarang bagaimana yang dikatakan disiplin identitas yang sukses konsepnya ya? Ini maaf ya Bapak Ibu, udah saya ini seharusnya konsekuensi. Konsekuensi restitusi. Konsekuensi itu ketika anak membuat kesalahan kita memberikan sanksi. Tapi sanksi yang memang pembelajaran untuk anak. Bukan sanksi yang berat ya, yang bisa membuat anak pintar. Misalnya ketika anak tidak membuat PR, mereka tuh kita tidak beri hukuman, tapi sanksinya, nak nanti kamu baca buku ini. Nah, jadi lebih membuat anak pintar begitu. Yaitu di sini penguatannya jangka pendek perlu monitoring pengawasan yang berkelanjutan. Kita awasin anak tersebut. Ini berarti masih stimulus respon proses di sini. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu melakukan kesalahan. Nah, kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya seperti yang saya katakan tadi. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tahu sehingga mereka bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dan menghargai orang lain. Di sini adalah teori kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas ya. Pernah dengar keyakinan kelas? Pernah Bapak Ibu? Pernah dengar keyakinan kelas? Beda tidak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda tidak? Beda ya. Keyakinan kelas versus peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang menerapkan nilai-nilai kebajikan yang dibuat secara bersama antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini memunculkan motivasi intrinsik pada murid. Peraturan kelas adalah seperangkat dan pedoman yang diterapkan oleh guru dan harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Dari pengertiannya saja sudah beda ya, apalagi prosesnya. Nah, jika peraturan kelas dilarang membuang sampah. Nah, ya, kalau keyakinan kelas berarti kebersihan. Keyakinan kelas ini memuat nilai-nilai kebajikan yang universal, lebih singkat, lebih padat. Kalimatnya lebih ke positif pernyataan-pernyataannya, tidak terlalu berbelit-belit. Misalnya hadir tepat waktu, berarti tergolong ke disiplin. Tidak ribut, ke keamanan. Lalu mengerjakan tugas, tanggung jawab. Dilarang membuli, berarti Bu? Iya, cinta damai. Nah, bagaimana sih cara membentuk keyakinan kelas? Ayo kita bahas. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Kenapa saya bilang bersifat lebih abstrak? Misalnya kebersihan apa ya? Menyeluruh ya. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan kelas dilarang membuang sampah. Kalau misalnya keyakinan kelas, jagalah kebersihan ya. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, berarti misalnya jagalah kebersihan. Berarti emang kita menerapkan kebersihan. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika memang keyakinan kelas itu sudah terwujud, kita masukkan keyakinan kelas nilai-nilai kebajikan yang lain kita ganti. Misalnya jagalah kebersihan. Oh, anak-anak ini sudah bisa menerapkan kebersihan. Ini lanjut nih kepedulian. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu sepertinya sudah sangat lesu nih ya. Bapak boleh minum makan loh Pak. Jangan terngantuk-ngantuk ya. Bapak nih sepertinya banyak begadang apa?
Nah, sebelum ini ya, supaya kita lebih semangat lagi, ngapain ya? Ini Pak Rudi nih. Pak Rudi kita suruh ke depan. Menyanyi bisa Pak Rudi? Tidak ada yang bersedia menyanyi begitu ya? Hah? Tidak ada yang bisa bernyanyi? Kita supaya konsentrasi lagi ya ketika saya bilang kanan, ini tangan kanan saya. Berarti Ibu harus jawab kiri ya. Ketika saya bilang kiri, berarti Ibu harus kanan. Kebalik saya untuk mengapakan konsentrasi Ibu. Kanan. Ya. Oh, Pak Rudi ini belum siap nih ya, begadang dia semalam. Ada bola ya Pak Rudi. Ya baik ya, ulang-ulang. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan kiri. Oke, halo. Masya Allah, semangat ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Nah, apalagi ya yang harus dipahami oleh guru dalam menerapkan budaya positif, kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Murid manusia? Iya dong ya, berarti murid gitu. Yaitu bertahan hidup. Dalam bertahan hidup, kita membutuhkan apa Bapak Ibu? Iya, minum. Perlu rumah tidak? Perlu tempat tinggal? Perlu ya untuk bertahan hidup. Survival murid itu apa? Contohnya dia kebutuhan hidup dia, ada kasus ini si Budi, dia membawa bekal nasi goreng. Sedangkan si Rini membawa bekal roti isi selai coklat. Enak tidak? Enak. Si Rudi ini sudah bosan. Mamanya itu asik saja nasi goreng tiap hari. Bosan dia ya. Lalu dia merebutlah makanan si Rini tadi. Jadi akhirnya kebutuhan dia ternyata tidak terpenuhi di situ ya, tidak sesuai keinginan dia. Jadi apa? Guru harus memahami. Mungkin guru bisa berbagi, menyarankan muridnya untuk berbagi tadi. Supaya si yang tadi bawa bekal nasi goreng bisa juga makan roti atau bertukar makanan ya atau saling berbagi. Kebutuhannya tidak terpenuhi, akhirnya ribut anak itu. Nah, kasih sayang dan rasa terima, ini kebutuhan untuk diterima. Bapak Ibu, kadang murid itu ke sekolah juga dia banyak beban. Di sekolah mamanya berantem. Ya. Dia tidak mendapatkan kasih sayang sehingga nanti sampai ke sekolah dia membuat apa? Kita kesel gitu ya. Ada aja kesalahannya yang dia lakukan. Padahal dia kurang kasih sayang. Berarti kita harus perhatian, harus memberikan kasih sayang kepada si anak ini. Selanjutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak kadang sok hebat. Oh, aku preman di sini gitu. Ada ya? Ada malak-malak uang anak-anak lain itu pernah tuh kasus membuli, dia hebat di penguasaan. Ada juga anak yang pintar merasa dirinya hebat gitu sehingga melakukan kesalahan membuli kawannya. Kamu ini tidak, misal kamu bodoh begitu ya. Sehingga terjadi perkelahian. Itu yang harus guru pahami. Nah, selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dalam menentukan kebebasan ini, kita sebagai seorang guru harus paham. Anak itu maunya apa? Misalnya anak ingin belajar menggambar gunung. Jangan menggambar gunung. Hari ini kita menggambar hewan. Bebas tidak anak itu? Tidak. Kita tidak memberikan kebebasan sama anak-anak. Bu, saya hari ini kan saya nggak mau menggambar, Bu. Saya mau menyanyi. Boleh, Bu, saya menyanyi. Enggak. Saya tidak boleh ya. Oh, boleh, Nak, menyanyi. Itulah kebebasan anak itu. Ya. Lalu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Siapa yang tidak mau senang? Ada ibu-ibu yang hidupnya tidak mau senang? Ada? Saya aja mau senang, Bu. Walaupun kadang kita senang itu berbeda ya. Jika kita banyak bersyukur maka akan terasa senang hidupnya. Nah, kesenangan. Bisa tidak Bapak Ibu menyembuhkan ini untuk merasa senang? Bisa. Ketika sudah bosan, kita lihat anak-anak udah enggak semangat lagi. Anak-anak, kita ice breaking. Kita menyanyi, kita bisa membuat game. Supaya anak-anak itu senang dengan kehadiran kita ya. Selanjutnya, nah
5 posisi kontrol. Coba ini Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami juga. Kita berada di posisi yang mana dalam menyelesaikan permasalahan atau kesalahan anak. Kita berada di posisi yang mana? Kita apakah penghukum? Saya Bu, setelah di CGP ini saya insecure. Ternyata penerapan selama ini salah gitu. Saya suka memberi hukuman. Karena ketika menghukum gitu saya merasa keren nih. Misalnya mereka itu akan besok nggak mengulanginya lagi. Ternyata sama juga ya. Ketika kita menjadi penghukum itu tidak sangat efektif. Bahkan emang anak-anak itu tertekan dengan diberinya hukuman. Penghukum, guru yang mengambil posisi ini cenderung menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru sering mengancam dan menekan murid. Patuhi aturan saya atau awas. Misalnya nggak bawa PR, kamu gini. Pukul saja si pulang anak apa bawa PR. Kan ada, Bu saya nggak bawa pensil lupa. Langsung kita hukum. Keliling lapangan, diri depan kelas. Malu tidak anak itu? Malu dia. Padahal aku baru buat itu, tapi langsung dihukum. Malu loh anak-anak yang lain. Dia diri, lelah nggak fisik anak itu? 1 jam pembelajaran berdiri. Dulu kita seperti ini loh. Bukan mendidik itu, hukuman tidak mendidik. Malah membuat anak-anak itu benci ke kita. Kita menimbulkan rasa benci kepada anak sehingga anak-anak itu tidak nyaman. Bayangkan kita setahun ya, kan kita guru kelas gitu ya. Setahun tuh nggak ganti-ganti. Anak itu dengan kehadiran kita yang suka menghukum, tertekan tidak? Aturannya mau bisa, dia jadi nggak bisa. Selanjutnya yaitu membuat rasa bersalah. Kita nih sebagai seorang guru sering loh, anak-anak buatlah dengan mimik sedih. Kenapa nggak ngerjain? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak siap. Nanti ibu kena tegur sama kepala sekolah. Kan sayang ibu kamu sudah memberi uang jajan kamu ke sekolah, tapi kamu tidak sekolah dengan baik, tidak belajar dengan itulah membuat rasa bersalah. Nah, itu posisi pembuat rasa bersalah. Pernah tidak Bapak Ibu di posisi seperti ini? Pernah pasti. Teman, posisi yang ketiga. Guru yang mengambil posisi teman mencoba mempengaruhi murid dengan cara positif ataupun negatif. Nah, misalnya ketika murid melakukan kesalahan, guru tuh santai aja. Misalnya ada murid itu terlambat, ya udah kamu masuk nak, tidak apa-apa. Jadi misalnya lebih cuek gitu ya gurunya ya. Jadi guru murid itu menganggapnya seperti teman gurunya itu, tidak ada sopan, tidak menghargai. Ya bicara dia di depan kelas gitu, dah ditegur sama gurunya dia juga tidak peduli. Nah gurunya juga ya biasa saja begitu ya. Nah, lalu memantau, guru yang mengambil posisi ini memantau dan mencatat perilaku murid. Nah dia hanya mencatat, tidak akan memberikan penyelesaian masalah, mencatat aja dia, misalnya mengobservasi. Kita sering ya mengobservasi murid untuk misalnya untuk menerapkan nilai spiritual, nilai sosial kita catat. Namun ketika anak melakukan kesalahan kita tidak memberikan bimbingan begitu. Selanjutnya yaitu manajer. Nah, guru bekerja sama dengan murid dalam menyelesaikan permasalahan. Guru membimbing murid untuk memahami kesalahannya, menganalisis kebutuhan murid dan mencari solusi. Ketika murid melakukan kesalahan, dia mencari solusi bersama-sama murid dan bertanya keyakinan apa yang akan kamu terapkan. Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Seperti itu. Nah, kira-kira di 5 posisi kontrol, posisi terbaik yang dapat dipraktekkan guru atau dilakukan guru, posisi mana Bapak Ibu? Manajer. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, ambillah posisi manajer. Ya, kita dapat membimbing mereka, mengidentifikasi masalah mereka dan mencari solusi secara bersama. Anak itu akan terbuka ya, akan lebih banyak cerita ketika kita bertanya secara baik-baik, tidak ada penekanan. Nah, selanjutnya ini ada kasus. Ya, bukan kasus yang lain ya Bapak Ibu ya. Bukan kasus yang lagi viral-viral di TikTok itu ya, atau di medsos. Nah, ini bisa Ibu tanya nanti. Ini Ibu jawab ya, Ibu jawab. Ini adalah kasus
Guru agama dan wali kelas 5 tidak hadir karena sakit, sehingga tidak dapat masuk mengajar. Akhirnya guru mengganti masuk di kelas 5, yaitu Ibu Vivi yang baru mengajar 2 bulan. Rina dan Santi bersikap seenaknya di kelas, yaitu mengindahkan, tidak mengindahkan kehadiran Ibu Vivi. Ibu Vivi menyapa mereka dengan ramah sambil mengingatkan mereka supaya fokus mengerjakan tugas. Ayo tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Rina dan Santi berkata, santai saja Bu. Mereka tidak mengerjakan tugas dan tetap mengobrol. Nah, pertanyaannya ini loh Bapak Ibu. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Bu Vivi dalam menangani Rina dan Santi? Kesalahan apa yang dibuat Rina dan Santi? Jika Anda menjadi wali kelas, mereka apa yang akan Anda lakukan? Ada yang ingin menjawab? Bu Delvi yang menjawab ya. Oke, mana Bu Delvi-nya? Oh, tadi izin sebentar ya. Ini dia. Ini Bu Delvi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Omara, yaitu posisi kontrol yang telah diambil Ibu Vivi adalah teman. Oh iya ya. Kemudian kesalahan apa yang dibuat Rina dan Santi? Yaitu kesalahan Rina dan Santi adalah bersikap seenaknya, tidak menghargai dan menghormati Ibu Vivi. Kemudian jika saya menjadi wali kelas, apa yang akan saya lakukan? Yang saya lakukan adalah menerapkan segitiga restitusi. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Delvi, Masya Allah ya, jawabannya itu sangat amazing, luar biasa ya. Nah, ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Apakah setuju dengan jawaban Bu Sylvie? Iya, kita bahas ya. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Bu Vivi? Yaitu teman. Posisinya adalah teman. Menurut Bapak Ibu, bagus tidak posisi teman itu? Posisi teman ketika guru murid melakukan kesalahan, kita di sini sebagai posisi teman, efektif tidak? Tidak efektif ya. Nah, kesalahan apa yang dibuat Dina? Dia tidak menghargai gurunya. Mungkin dia berpikir, itu cuma guru pengganti, bukan guru kelas, bukan wali kelas saya bisa seenaknya saja begitu ya. Lanjut, jika Anda menjadi wali kelas, mereka apa yang akan Anda lakukan? Kata tadi Bu Delvi, beliau akan menerapkan segitiga restitusi. Berarti ini amazing ya, kan? Bu Delvi itu mungkin sudah membaca-baca di LMS ya, di PMM ya, ada materi gitu yang disampaikan tentang segitiga restitusi. Ingat Bapak Ibu, bukan segitiga biru ya, bukan juga segitiga bermuda, bukan ya, tapi segitiga restitusi. Nah, selanjutnya apa sih yang akan kita supaya tidak bosan? Maju guys, breaking. Ibu diri dong kalau mau. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Karena kita agak joget-joget gitu dikit. Tolong Bu Siti, Tengku Jal. Tolong Tengku Jal berdiri supaya kita bisa joget-joget bersama ya. Ikutin gerakan di sini ya Bapak Ibu. Tengku Jal, tolong dipraktekkan. Bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar ke atas, diputar-putar, putar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kiri.
Nah, udah selesai, Bu. Bagaimana perasaan Ibu? Senang ya? Relax ya? Halo? Hai. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini selanjutnya nih, udah banyak lagi ya pembahasan kita. Yang terakhir, yaitu restitusi. Ya, restitusi adalah apa ya? Mari kita bahas. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lebih kuat di sini artinya lebih baik, ya, lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk dirinya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Charles Gerson ya Bapak Ibu. Nah, inilah restitusi. Perlu tidak kita terapkan restitusi? Iya, supaya murid pertama menyadari kesalahannya. Yang kedua, murid itu dapat membentuk pribadi atau karakter yang lebih baik. Yang ketiga, dia lebih menghargai orang lain. Ya. Nah, bagaimana sih segitiga restitusi itu bentuknya gitu ya? Penasaran tidak? Penasaran. Nah, ini segitiga apa kira-kira? Iya, bukan segitiga sama sisi. Segitiga restitusi. Tapi ini lebih ke ini segitiga sama kaki apa sama sisi? Nanti kita ukur. Ya, apa saja sih dalam menerapkan segitiga restitusi yang Bapak Ibu harus terapkan langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Cuma 3 langkah, mudah diingat? Mudah, sangat mudah diingat. Tapi mudah tidak dipraktekkan. Nanti kita coba, jangan katakan susah dulu ya, mudah insya Allah. Nah, pada menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ini yang harus diterapkan dulu. Ya, ketika anak melakukan kesalahan, kamu ini salah, kamu begini, tahu kamu kesalahan kamu. Bukan seperti itu. Panggil anak. Jangan depan orang ramai, malu dia. Panggil anak ke bimbingan konseling, ada ruang khusus gitu ya. Panggil, tanya ke anak. Jangan tanya dulu pun. Anak ibu, nanya bagus-bagus. Kamu kenapa sayang hari ini? Ya, coba kita katakan orangnya, bagaimana? Kita aja malu ya ketika kita melakukan kesalahan ditegur oleh atasan seperti itu. Malu tidak? Malu. Jadi anak ibu, hari ini kenapa kamu terlambat sayang? Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan. Ibu juga dulu waktu ibu masih SD, ibu seharusnya pakai jilbab putih, ibu lupa pakai jilbab hitam. Nah, jadi anak itu bukan dia saja yang melakukan kesalahan. Berarti enggak masalah. Dia lebih tenang. Dia tidak merasa terbebani dengan kesalahan dia. Ya. Nah, yang ini yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Tanya ke anak, apa sih alasan dia melakukan ini secara baik-baik? Supaya kita tahu, jangan langsung menghukum tanpa mendengar dari anak dulu penjelasan dia kenapa dia terlambat. Nah, selanjutnya adakah cara yang lebih baik efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin anak-anak itu dia terlambat ke sekolah, mungkin ya di rumah kita nggak tahu, mungkin dia membantu orang tuanya malam, ya, lalu kesiangan dia bangun untuk berangkat ke sekolah. Seharusnya kita harus apresiasi ketika anak terlambat, datang terlambat, tapi dia punya keinginan untuk sekolah, ya. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati pada proses ini kita tanya ya. Kamu ingin menjadi orang seperti
besar gitu. Nah, ini dia segitiga restitusi yang saya katakan tadi, ya. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak itu kan tadi identitas gagal, sudah paham Ibu? Yang hukuman dengan penghargaan. Identitas sukses apa? Konsekuensi, restitusi. Nah, ini kita terapkan restitusi ya, segitiga restitusi. Nah, kadang anak membuat pelanggaran itu karena ingin perhatian, ya, karena tadi untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi, rasa kebebasannya atau kesenangannya itu tidak terpenuhi. Kan tadi sudah kita bahas ya, 5 konsep dasar kebutuhan manusia. Nah, itu yang tidak terpenuhi oleh seorang anak, sehingga dia anak yang sedang sehingga dia itu mengalami kegagalan. Maka sikap guru itu bertanya secara baik-baik, berbuat salah itu tidak apa-apa anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Di situ proses. Kata-kata kita seperti itu, lebih lembut ya, lebih lembut Bapak Ibu guru. Selanjutnya tadi validasi tindakan yang salah. Ini langkah kedua. Nah, ini tujuannya kita melakukan ini ada tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi kan kita mengidentifikasi kebutuhan dasar anak. Selanjutnya yaitu kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru dalam menerapkan segitiga restitusi ini ya. Nah, selanjutnya apalagi yang harus kita terapkan? Banyak hal yang harus kita terapkan di sini dalam validasi tindakan yang salah. Misalnya Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, kita tanya dulu. Pasti anak itu memiliki alasan. Lalu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di situ kita menanyakan keyakinan-keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan kepada anak tersebut. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini ya, setelah sukses pada tahap 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Ya, misalnya kan kita tadi telah membuat keyakinan kelas, lalu anak melanggar, tidak membuat PR. Misalnya keyakinan kelasnya mereka melanggar, berarti jika anak itu tidak membuat PR berarti tanggung jawab ya. Dia tidak bertanggung jawab atas tugasnya, begitu ya. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas? Tanya ke anak, nilai-nilai apa yang telah disepakati namun dia langgar? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Itu bisa tanya kepada anak. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Jadi anak itu bisa kita berikan pandangan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, anak itu juga bisa memperbaiki dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Bapak Ibu dapat menyaksikan di video ini. Nah, dalam video ini Bapak Ibu ya, di sini si Farid mati lampu ya, Masya Allah. Tapi tidak apa-apa, ini sudah di penghujung acara. Tadi mati lampu, untung saya telah menerapkan beberapa konsep, yaitu di sini. Oh, alhamdulillah hidup lagi ya. Inilah kendala kita ya, kadang mati lampu. Bapak Ibu sabar ya. Nah, selanjutnya tadi sudah menonton video tentang
segi penerapan segitiga restitusi. Nanti Bapak bisa melihat ya, nanti saya bagikan file-filenya ini. Tunggu ya Bapak Ibu, ini ada kendala sedikit. Nah, ini kita sudah di penghujung acara ya. Di penghujung acara, yaitu ini kita, itulah tadi penyampaian saya ya Bapak Ibu hebat. Ini bentar ya, ini fokusnya ini karena tadi mati lampu, agak redup ya. Nah, ada tadi saya sudah menyampaikan 8 poin ya Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua apa? Disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang universal ya. Yang keempat, tentang apa? Teori kontrol, ada juga ya kan Bu? Tentang hukuman, segitiga restitusi ya. Nah, selanjutnya kita sudah di penghujung acara. Saya sudah menyampaikan tadi 8 poin tadi. Nah, ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu, oh Pak Rudi ingin bertanya. Baik, silakan Pak Rudi. Assalamualaikum. Nah, jadi di sini saya sedikit ingin bertanya tentang permasalahan segitiga restitusi. Jadi ya, di sini di sekolah kita kan ramai murid. Jadi kebiasaan yang sudah kita terapkan segitiga restitusi itu berhasil. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, apabila sudah kita terapkan segitiga restitusi itu, tapi belum juga menyelesaikan suatu permasalahan yang kita hadapi. Nah, apakah ada solusi lain selain segitiga restitusi tersebut? Terima kasih. Tepuk tangan dulu, pertanyaan yang bagus dari Pak Rudi ya. Nah, itu opsi-opsi yang lain ketika segitiga restitusi ini telah kita terapkan namun tidak sukses. Anak-anak melakukan kesalahan kembali ya, yang mungkin yang lebih fatal gitu ya. Nah, itu banyak terjadi. Kita misalnya ketika sudah menerapkan namun tidak sukses kepada anak tersebut, kita bisa berkonsultasi terutama dengan atasan kita, menanyakan mungkin jika ada pendapat beliau akan lebih baik ya. Lalu kepada teman-teman sejawat, kita bisa tanya, hai Iban ini, gimana ini caranya ya? Anak saya ini selalu datang terlambat. Ya pasti kita itu aja yang kesalahan dia yang buat, pasti ya. Nah, kita bisa bertanya, mungkin di antara teman-teman, jika satu kepala bingung, tapi jika ada beberapa kepala akan menemukan ide-ide baru. Nah, selanjutnya kita bisa anak yang melakukan kesalahannya itu kita bisa memberikan perhatian lebih ke dia, membangun hubungan komunikasi yang positif. Mungkin anak itu kurang perhatian di rumah, jadi kita harus perhatian ke dia, kita pusatkan ke dia. Ya, tapi ke anak yang lain juga sama. Cuman dia, misal anak yang melanggar peraturan, kita, nak kamu jadi ketua kelas saja. Ya, itu tanggung jawab dia. Atau, nak bawa buku ibu, senang dia. Ya, lalu kita juga dapat ketika itu tidak juga efektif, memanggil orang tua. Ya, terakhir itu memanggil orang tua. Kita tanya, apakah seperti ini, mungkin perlu bimbingan lagi di rumah. Karena kita tidak mampu seperti yang saya katakan tadi, kita tidak mampu mengontrol orang lain. Ketika tidak ada motivasi intrinsik dalam diri anak, itu semua tidak akan mudah terjadi ya Bapak Ibu. Bagaimana Pak Rudi, bisa jawaban saya bisa diterima Pak Rudi? Atau ada teman-teman yang lain yang ingin menanggapi? Ya, terima kasih Pak Rudi. Nah, selanjutnya kita sudah terakhir. Saya ingin merefleksi diri saya ya. Nah, semoga ada. Ini siapa yang ingin memberikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini? Mana? Oh, Pak Samsul. Ini tetanggaan sama Pak Rudi ya. Ya, nih. Nih, tolong nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan refleksi terhadap apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nora. Dan alhamdulillah, saya sangat senang setelah saya mengisi acara ini dan akan saya terapkan di sekolah saya. Ya. Dan saya akan menerapkan budaya positif dan metode segitiga restitusi. Ya. Terima kasih. Tegas sekali ya, tepuk tangannya dulu. Iya. Nah, itulah dia dari dari Pak Samsul. Sekarang saya mohon kepada Bu Siti ya, dia ingin memberikan refleksi. Nah, bagaimana Bu Siti? Ini perasaan saya senang gitu. Refleksi dari saya, karena saya senang dapat ditambahkan untuk kedepannya kita mengajar di sekolah kita bersama bagi kelas ya di kelasnya masing-masing. Apa yang Anda akan lakukan setelah mempelajari hal ini, Bu Siti? Tentunya pasti akan memperbaiki yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui setelah mempelajari refleksi mempelajari segitiga restitusi itu, tidak menghukum lagi anak-anak seperti yang pernah kita rasakan masa kecil, akan memperbaiki lebih baik lagi ke depannya sesuai dengan yang sudah dipelajari hari ini. Iya, terima kasih. Aplaus dulu untuk Bu Siti. Terima kasih Bu Siti. Berarti kita akan menerapkan budaya positif di sekolah dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Serta ketika anak melakukan kesalahan, kita dapat menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Posisi kita itu adalah tadi apa yang lebih baik? Iya, manajer. Manajer loh kita. Keren kan manajer? Keren gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini saya ada kata-kata. Nah, bisa kita dalami ya. Nah, ini dikatakan oleh Stephen R. Covey, Principal Center Leadership. Nah, mengatakan bahwa nih, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Realitas ini kebutuhan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita selesai, kita menyanyikan lagu Aceh, boleh? Bungong Jempa, ya Ibu, boleh doa duduk. Sini, siapa yang bisa menyanyikan Bungong Jempa dengan baik? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Bungong jempa, megah di Aceh. Bungong telebeh indah lagoina. Lam sinar bulan, angin perayan. Lurang masusan yang malam-malam. Mengajar mobil menyerta tencong, lepas harum si bungong jempa. Udah ya, dah. Hebat ya, ini lagu kebanggaan Aceh ini ya. Masya Allah, ibu-ibu masih menghafal. Nah, kita sudah di penghujung ini ya, Bapak Ibu, di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya ya untuk ikut di acara
ini. Saya merasa suatu kebanggaan diri bagi saya. Dan saya harap Bapak Ibu dapat mengambil pembelajaran untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Semoga nanti ke depannya menjadi yang lebih baik, visi misi sekolahnya terwujud, budaya positifnya dapat diterapkan ya, nilai-nilai kebajikan yang universal. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, baik di awal maupun di akhir, saya minta maaf. Ya, ada manusia yang yang tidak hilaf, pasti memiliki kesalahan. Ya, baik Bapak Ibu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Kusnedi, teman sejawatnya Ibu Saripah Ridanora, CGP Angkatan 11 ya. Alhamdulillah, hari ini saya ingin menyampaikan sedikit umpan balik ya tentang budaya positif ya. Dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Ibu Ridanora materi tentang budaya positif tadi ya sangat mudah dipahami, sangat bagus. Nah, dan saya rasa juga sangat penting untuk diterapkan di sekolah ini. Nah, untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, tentram dan damai. Karena menurut saya sangat mendukung dengan program visi misi di sekolah kita. Terima kasih Bu Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalian tidak bertanya kabar ibu? Baik. Alhamdulillah ibu juga baik ya. Anak-anak semangat tidak hari ini? Semangat. Mana yel-yel semangat? Yel-yel semangat. Yel-yel semangat. Hore, hore. Nah ya, nampak nih dari senyumnya sudah semangat. Alhamdulillah ya. Anak ibu, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya sayang ya. Nah, anak ibu, supaya kalian lebih semangat belajar, mari kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Tahu kan sayang? Ya, ayo kita bangun seperti biasanya. Ya, maju ke sini. Ya, udah kita mulai. Kita mulai. Nah, kita mulai sayang ya. Ibu abah-abahkan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak dan mulia, berkeliling agama, gotong royong mandiri,
juga kalian akan membuat tanda tangan ya sebagai tanda persetujuan ya sayang ya. Nah, anak-anak ibu, untuk apa sih keyakinan kelas itu dibuat? Ada yang tahu untuk apa tujuan keyakinan kelas itu dibuat? Supaya kelas itu kondusif, aman, nyaman, tentram ya kan? Coba kalau ada teman yang ribut, tenang nggak kalian belajar? Iya, tidak. Nah, supaya kalian lebih memahami apa itu keyakinan kelas, perhatikan dulu ini. Deng-deng. Nah, ya kan? Beda loh keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nih, keyakinan kelas versus peraturan kelas. Oke? Nah, ingat nih, keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang menerapkan nilai-nilai kebajikan yang dibuat secara bersama antara guru dan murid. Nah, seperti ini kita akan membuat keyakinan kelas, memunculkan motivasi instruksi pada instruksi itu yang dalam diri kalian. Semangat nih, ya kan? Nah, peraturan kelas beda, seperangkat dan pedoman yang ditetapkan oleh guru dan harus dipatuhi oleh siswa. Ini langsung kalau peraturan kelas ibu yang buat, kalian tidak terlibat. Nah, contohnya nih, peraturan kelas dilarang membuang sampah, sedangkan keyakinan kelas berarti kebersihan, kebajikan, nilai-nilai kebajikan ya, disiplin, menghormati, menghargai, persatuan, ya kan, keamanan. Nah, selanjutnya ini. Nah, bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih tinggi dan konkret. Nah, dia lebih abstrak. Kalau misalnya peraturan kelas langsung gitu kan, nampak dilarang ribut. Tapi kalau keyakinan kelas keamanan. Berarti kalau keamanan ribut tidak? Boleh ribut tidak? Tidak. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Artinya yang mendunia. Ya, semua memakai itu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalian harus membuat dalam bentuk positif, artinya tidak boleh ada kata tidak ya. Misalnya tidak membuang sampah. Berarti keyakinan kelasnya itu adalah jagalah kebersihan. Nanti kalian buat tidak ada boleh kata dilarang ya, unsur kalimat negatif itu harus positif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Misal kalau tadi katanya peraturan kelas tidak boleh membuang sampah, banyak tidak kata-katanya? Coba lihat, jagalah kebersihan. Kebersihan itu membuang sampah termasuk kebersihan tidak? Membuang sampah pada tempatnya kebersihan tidak? Iya. Tidak mencoret-coret dinding kebersihan tidak? Tidak kan? Berarti mencoret dinding. Berarti tetap nih, jagalah kebersihan. Termasuk mencoret dinding ini menjaga kebersihan tidak? Oke. Nah, selanjutnya keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, lingkungan sekolah perlu bersih, perlu aman, ya kan? Perlu persatuan supaya tidak berantem, tidak membuli satu sama lain, ya, tidak mengejek-ngejek teman. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Makanya ibu mengajak kalian bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas supaya kalian lebih memahami, ya, tugas dan tanggung jawab kalian nanti. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, misalnya tidak boleh datang terlambat. Berarti keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Berarti kalau datang tepat waktu itu termasuk apa? Disiplin. Nah, sekarang tugas anak ibu adalah membuat keyakinan kelas. Nanti kita tempelkan di sini. Nah, ya, membuat suatu keyakinan kelas dari kata-kata kalian sendiri, menurut pendapat kalian sendiri. Nah, ini kertasnya, ya. Ini nanti kita lakban. Satu orang satu ibu bagikan ya. Nih. Ingat ya, keyakinan kelas unsur kalimatnya adalah positif. Ya. Tulis di sini ya, nanti kita tempel ya. Ya, tulis terus seperti yang ibu katakan tadi.
Ambil kertas. Apa yang mau kalian buat? Ya sayang ya. Nah. Buat terus yang seperti ibu katakan ya. Udah siap? Udah siap? Yang kita tempel? Udah siap sayang? Buat terus, ayo. Yang udah siap boleh kumpulkan. Yang kita lakban ya, kita tulis di sini dulu. Ibu tulis, nanti ibu keluar. Keyakinan kelas. Nah, kita akan membuat nih keyakinan kelas. Nah, ayo tulis nama ya. Tulis nama, udah tulis nama? Udah sayang? Ya sama-sama. Yuk, udah, yang udah siap sini kita tempelkan. Mari ibu bantu tempel. Mari sayang. Nah, nanti bisa kita perbaiki biar kita pahami secara bersama. Iya. Tolong bantu ibu gunting sayang. Nah, itu ambil gunting. Nih. Ini apa nih? Ya, nih. Mana dia lagi? Tolong sayang. Yang udah siap ditulis di sini. Yang udah siap ditulis di sini. Nih, sini. Sini kertas, sini. Yang udah siap duduk, jangan di sini lagi. Yang udah siap duduk di bangku masing-masing biar kita bahas. Mana lagi? Tadi ibu lupa bawa lem. Nah. Udah yang udah sana biar jangan ini. Ya sayang ya. Terima kasih sayang ya. Nah, ini dia keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Ibu mau periksa ini ya. Ini Halimah. Semua siswa wajib melaksanakan piket. Piket itu apa? Tanggung jawab. Nih, keyakinan kelasnya berarti tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, dilarang membuat sampah sembarangan. Harusnya keyakinan kelas itu apa? Harusnya jagalah kebersihan. Berarti jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Ingat, keyakinan kelas itu tidak boleh ada unsur kalimat negatif. Ya, berarti jagalah kebersihan. Nih keyakinan kelas kita, jagalah kebersihan. Selalu mengerjakan tugas dari guru. Nah, ini tanggung jawab juga ya. Nah, ini termasuk komitmen, disiplin di sini ya. Komitmen. Nah, ya. Ketika kita tidak mengerjakan tugas dari guru, berarti kita juga tidak memiliki tanggung jawab. Nah, memakai seragam lengkap dan rapi. Berarti ini disiplin. Ya enggak? Ya, Bu. Nah, lalu kebersihan kelas harus bersih. Ya, ini jagalah kebersihan juga ya. Nah, tidak mengganggu teman. Seharusnya ini apa? Dilarang mengganggu teman.
menghormati. Nah ini, menghormati. Berkata sopan dan santun. Nah berarti ini apa? Keyakinan ini betul. Sopan dan santun. Berarti ini kesopan. Iya, kesopanan kan ini si Ayunya. Habis itu tidak mencoret dinding dan meja. Ini udah kebersihan. Tidak berisik. Nah, berarti cocoknya keyakinan kasihnya kan? Berarti bagaimana? Keamanan dia kan tidak berisik. Berdoa sebelum selesai belajar. Berarti ini adalah berdoa termasuk keyakinannya apa? Tadi beriman dan bertawakal kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdoa. Berarti ini berdoa. Nah, Ibu, ini yang sudah kita buat. Berarti kalian tahu kan? Tanggung jawab mengerjakan tugas dengan baik, hadir tepat waktu. Nah, ini belum ada nih, nah Ibu tambah. Hadir tepat waktu. Ingat ya, hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu berarti kedisiplinan. Ya? Nah, bagaimana? Sudah sepakat kalian? Sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Sudah. Nah, kalau sudah, kita mau kita ini dulu buat permainan ya, biar kalian senang ya. Ini dah kita sepakati, nanti kalian tanda tangan. Nah, kalau Ibu bilang angkat satu tangan, angkat satu tangan kanan, ya. Berarti tepuk satu kali gitu ya, satu kali, dua kali. Nah, enggak ulang. Tepuk sekali. Ayo sampai dua kali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Nah, ulang ya, biar semangat ya. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Tepuk dua kali. Tepuk satu kali. Tepuk tiga kali. Tepuk lima kali. Bagus konsentrasi anak Ibu ya. Oke, terima kasih. Supaya kalian lebih senang. Yuk kita nyanyi Bunga Gempa. Mau? Ya, 1, 2, 3, 4. Bunga gempa megah di Aceh. Bunga selebeh indah lagoina. Kemang si ulas si dalam kurban. Sinar bulan angin ke ayun. Turun sun yang malam-malam. Mengetat denjo mangat mube. Kemang si ulas si dadan lupa. Sinar bulan angin berayun. Turun sun yang malam-malam. Menyetak denjon mangatan mube. Kemang si ulas si dadan lupa. Nah, ini kan lanjut ini tanda tangan semuanya ya. Anak Ibu, alhamdulillah kita sudah melengkapi keyakinan kelas dan diharapkan kalian setiap keyakinan kelas itu harus dipatuhi ya, harus taat ya. Jangan ada pelanggaran. Kita sudah sepakati bersama supaya suasana belajar kita ini kondisinya aman, tenang, menyenangkan ya sayang ya. Oke, terima kasih kepada anak Ibu yang hebat. Terima kasih waktunya. Ya, nanti Ibu akan buat yang lebih bagusnya. Kita buat seperti ini. Nah, seperti jadwal piket kita. Ya, saya akan Ibu ketik lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas bersama Ibu Syarifah. Kami dilibatkan untuk